Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Helda Lestarikanlah di Belajar dengan Heles. Insya Allah di video pembelajaran kali ini Bu Helda masih sama ya, akan membahas materi bahasa Sunda. Materi apa yang akan Bu Helda bahas? Kita simak baik-baik. Sebelum kita membahas materi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu supaya apa yang Bu Helda sampaikan pada video pembelajaran kali ini bisa kalian fahami, dimudahkan oleh Allah dengan membaca doa sebelum belajar. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan pertinggilah kecerdasanku. Amin. Baiklah, kita mulai langsung. Insya Allah di video pembelajaran kali ini Bu Helda akan menerangkan tentang rarangken barung kaan. Tujuan dari Bu Helda menerangkan ini diharapkan kalian bisa mengetahui apa itu rarangken barung kaan. Dan yang kedua adalah kalian bisa menerapkan rarangken barung kaan pada sebuah kalimat. Ya, jadi tujuannya ada dua. Kita mulai saja ya. Kita mulai yang pertama, mengenal rarangken barung kaan. Ya. Rarangken barung itu apa sih? Nah, rarangken barung yaitu nyaeta rarangken anu dipakena babarengan pikeun ngawangun guna atawa fungsi jeung harti kecap. Rarangken yang dipakainya itu berbarengan untuk membentuk sebuah fungsi atau arti kata. Contohnya seperti apa nanti Bu Helda akan contohkan. Nah teman-teman, rarangken barung dalam bahasa Sunda itu banyak ya. Di antaranya pertama ada rarangken saeun. Kemudian yang kedua ada rarangken pikaeun. Yang ketiga ada rarangken pangkeun. Kemudian berikutnya ada rarangken paan. Yang berikutnya ada pikeun. Kemudian ada kaan dan banyak lagi. Itu contoh-contoh rarangken barung dalam bahasa Sunda. Nah, rarangken barung ini contohnya ada rarangken barung kaan. Artinya rarangken ka-nya itu ada di depan dan rarangken an-nya itu ada di belakang. Nah, sekarang Bu Helda akan memperlihatkan contoh penggunaan rarangken barung kaan. Ya, ingat rarangken barung kaan itu posisi rarangken ka ada di depan, sedangkan rarangken an ada di belakang. Tengah-tengahnya apa? Tengah-tengahnya disisipkan oleh sebuah kata. Perhatikan contoh yang akan Bu Helda tampilkan di bawah ini. Bu Helda contohkan yang pertama. Ada kata asal adil. Ketika digabungkan dengan rarangken barung kaan, rarangken depannya ka, rarangken belakangnya an, ditambah dengan kata dasar adil. Maka kecap perubahan atau kata perubahan atau kata kecap rundaiannya adalah keadilan. Ka-nya ada di depan, an-nya ada di depan, kemudian adilnya ada di tengah. Kita contohkan yang kedua. Kata dasar caang, terang, diberikan atau digabungkan dengan rarangken barung kaan, maka akan menjadi kacaangan. Kemudian yang ketiga, camat, ditambah rarangken barung kaan atau digabungkan dengan rarangken barung kaan, kacamatan. Yang berikutnya, lepat, dengan digabungkan dengan rarangken barung kaan menjadi kalepatan. Kalepat itu salah, jadi kasalahan, kesalahan. Nomor kelima, yang kelima, seni. Kata dasar seni digabungkan dengan rarangken barung kaan, maka kata perubahannya adalah kasenian. Yang keenam, ada kata jadi digabungkan dengan rarangken barung kaan menjadi
kajadian. Terakhir ada kata dasar hade ditambahkan atau digabungkan dengan rarangken kaan menjadi kahadean. Nah, ini 7 contoh penggunaan rarangken barung kaan yang digabungkan dengan kata dasar. Ada keadilan, ada kacaangan, kacamatan, kalepatan, kesenian, kejadian, dan kehadean. Bu Helda, apakah hanya 7 ini? Tidak, masih banyak lagi contoh-contohnya. Ciri utama rarangken barung. Kalau kita lihat ya di contoh tadi ya, di contoh penggunaan rangken barung. Nah, ciri utamanya itu ketika salah satu rarangkennya dilepas, maka sebuah kata itu tidak bisa berdiri sendiri atau tidak memiliki arti. Ketika salah satu rarangkennya dilepas atau imbuhannya dilepas, baik imbuhan ka ataupun imbuhan an-nya dilepas, maka sebuah kata dasar atau sebuah kata perubahan itu tidak memiliki arti, tidak bisa berdiri sendiri. Contohnya seperti apa? Perhatikan kecap adil. Kalau salah satu rarangkennya dilepas, maka akan menjadi kaadil. Ini ketika rarangken an-nya dilepas. Kaadil. Apakah memiliki arti kaadil? Tidak. Kemudian yang berikutnya ada ketika rarangken ka-nya dilepas, yang digunakan hanya an, hanya rarangken an-nya, maka akan berubah kecapnya menjadi adilan. Baik kaadil ataupun adilan, ini dua-duanya tidak memiliki arti dan dia tidak bisa berdiri sendiri. Jadi tidak bisa digunakan. Oleh karena itu, ketika kata adil ini harus digunakan berbarengan, harus menggunakan rarangken yang lengkap, rarangken barung ka dan an, supaya dia memiliki arti. Ya, seperti yang Bu ada contohkan tadi, ketika adil disambungkan atau digabungkan dengan rarangken barung kaan, maka akan berubah menjadi keadilan. Nah, keadilan ini dia memiliki arti dan bisa berdiri sendiri. Kalau kata keadil ataupun adilan dia tidak memiliki arti, maka salah satu ciri dari rarangken barung, dua-duanya harus digunakan. Tidak bisa hanya salah satu, ka-nya saja atau an-nya saja. Dua-duanya harus digunakan pada rarangken barung kaan. Selanjutnya, Bu Helda akan memberikan contoh-contoh kecap atau contoh-contoh kata yang sudah menggunakan rarangken barung kaan. Nah, pertama kita perlihatkan contoh dengan fungsinya. Pertama, fungsi ya, untuk menunjukkan atau menunjukkan kata barang, membentuk sebuah kata barang. Nah, contoh penggunaan dalam contoh penggunaan katanya atau contoh penggunaan rarangken kaan dengan yang digabungkan dengan sebuah kata, maka contohnya adalah kaendahan, kemudian ada kaolahan, ada kalurahan, ada kacamatan, ada kadaharan, keamanan, kemudian kadiukan, kakotoran, kanyataan, kajayaan, kepentingan, dan lain sebagainya. Itu contoh rarangken barung kaan yang menunjukkan kecap barang atau kata benda. Yang berikutnya, contoh rarangken kaan, rarangken barung kaan. Yang berikutnya, contoh rarangken barung kaan yang fungsinya untuk menunjukkan kecap pagawean atau kata kerja. Contohnya adalah kacopetan, kaulinan, kapalingan, kalaparan, kakurangan, dan sebagainya. Yang ketiga, contoh penggunaan rarangken barung kaan yang menunjukkan kata sifat atau kecap sifat. Contohnya adalah kabuktian, kasifatan, kapetingan, kapanasan, katiisan, dan lain sebagainya. Nah, itu tadi contoh-contoh penggunaan rarangken barung kaan
ada yang menunjukkan kata barang, ada yang menunjukkan kata barang atau kata benda, ada yang menunjukkan kata kerja atau kecap pegawaian, ada yang menunjukkan kata sifat. Yang berikutnya adalah kalian harus bisa menerapkan rarangken barung kaan ini ke dalam sebuah kalimat. Perhatikan contoh yang akan Bu Helda tampilkan. Ada kata kaolahan. Buat kalimat dari kata kaolahan. Bu Helda sudah mencontohkan dan Bu Helda akan mencontohkan ke dalam sebuah kalimat. Empe teh kaolahan ti Palembang. Itu contoh menerapkan rarangken barung kaan dalam sebuah kalimat. Yang kedua, buat kalimat dari kata kacopetan. Kamari Ratu kacopetan di angkot. Yang ketiga, kapetingan atau kemalaman. Contoh penggunaan dalam sebuah kalimatnya adalah kulantaran hujan wae ti sore Yudi balikna kapetingan. Karena hujan dari sore Yudi pulangnya kemalaman. Itu contoh-contoh penggunaan rarangken barung kaan pada sebuah kalimat. Nah, supaya kalian tambah paham terhadap materi, silakan kerjakan tugas yang ada di modul. Contoh tugasnya seperti ini. Boleh kalian kerjakan tugas yang ada di modul. Jangan lupa untuk dipoto dan diupload ke Google Drive-nya masing-masing. Sebelum kita akhiri, jangan lupa hari ini masih ada kuis bahasa Sunda. Nah, kuisnya adalah insya Allah mudah. Silakan kumpulkan poinnya. Bagi yang pertama mengumpulkan, insya Allah poinnya lebih tinggi. Kuisnya adalah silakan tulis 5 kata. Ya, silakan tuliskan 5 kata yang sudah menggunakan rarangken barung kaan selain yang ada pada contoh tadi. Kemudian jangan lupa 5 kata yang kalian tulis itu buat dalam sebuah kalimat. Jangan lupa ketika membuat kalimat perhatikan tanda baca dan huruf kapitalnya. Setelah dibuat kalimat, nah berikutnya adalah jawabannya jangan lupa difoto. Kemudian setelah difoto, kirim ke nomor WA Bu Helda. Ya, jawabannya jangan lupa dipoto, kemudian kirim ke nomor WA Bu Helda. Itu saja materi yang bisa Bu Helda sampaikan. Mudah-mudahan apa yang Bu Helda sampaikan di dalam video pembelajaran kali ini bisa bermanfaat buat kalian dan Allah mudahkan kalian dalam memahami apa yang Bu Helda sampaikan. Kita tutup dengan ucapan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Disempurnakan dengan doa penutup majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.